Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham blue chip terbaik yang bikin banyak orang jadi kaya. Portofolio pemegang saham naik berkali lipat dalam 15 tahun terakhir. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di video ini, Mimin mau membahas satu saham blue chip raksasa yang menjadi idola banyak investor. Perusahaan ini punya kinerja di atas rata-rata, manajemen yang berkualitas, dan rutin bagi dividen 2 kali dalam setahun. Dari sisi harga, saham ini juga memberikan keuntungan kepada pemegang saham dengan harga yang terus naik setiap tahun. Meski saham blue chip, tapi dalam 5 tahun terakhir, saham ini masih mampu menghasilkan kenaikan di atas 100%. Apakah saham yang dibahas ini masuk ke dalam saham favoritmu? Karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 1 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. BBCA punya aset 1.259 triliun di tahun 2022, sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 1.228 triliun. Artinya aset perusahaan ini naik sebanyak 2,52% dalam 1 tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 1.259 triliun, perusahaan punya kredit yang diberikan sebanyak 576 triliun. Artinya 45,75% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun sebanyak 0,86%. Selain kredit yang diberikan, ada juga efek tujuan investasi. Dari total aset 1.259 triliun, perusahaan punya efek tujuan investasi sebanyak 223 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun sebanyak 0,45%. Kedua, liabilitas. BBCA punya liabilitas 1.058 triliun sampai triwulan 1 2022, sedangkan di tahun 2021 liabilitasnya berjumlah 1.019 triliun. Artinya hutang perusahaan ini naik sebanyak 3,83% dalam 1 tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas 1.058 triliun, perusahaan punya simpanan nasabah pihak ketiga sebanyak 986 triliun. Artinya 93,19% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 2,18%. Selain simpanan nasabah pihak ketiga, ada juga beban yang masih harus dibayar. Dari total liabilitas 1.058 triliun, perusahaan punya beban yang masih harus dibayar sebanyak 34 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 88,89%. Ketiga, ekuitas. BCA punya ekuitas 194 triliun sampai triwulan 1 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 202 triliun, berarti ekuitas perusahaan ini turun sebanyak 3,96 triliun. Nah, dari total ekuitas 194 triliun, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 170 triliun. Artinya 87,63% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun sebanyak 3,95%. Keempat, pendapatan. BBCA punya pendapatan 16,39 triliun sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah 16,52 triliun. Berarti pendapatan perusahaan turun sebanyak 0,79% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. BBCA punya biaya pokok penjualan sebanyak 1,97 triliun. Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah 2,47 triliun. Berarti biaya pokok perusahaan ini turun sebanyak 20,24% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. BBCA mampu menghasilkan laba sebanyak 8,06 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 7,03 triliun, berarti laba BBCA naik sebanyak 14,65% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. BBCA punya ROE 16,56% dengan NPM 35,80%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER sebanyak 546%. Rasio keuangan saham BBCA berada di atas rata-rata dengan ROE dan NPM yang besar. Tapi perlu diingat bahwa tingginya rasio keuangan ini disebabkan oleh peningkatan laba yang berasal dari penurunan biaya.
Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 28,57 kali dan PBV 4,73 kali. BBCA merupakan salah satu saham yang mempunyai valuasi yang premium. Hal ini cukup wajar mengingat perusahaan mempunyai kinerja keuangan yang berada di atas rata-rata. Meski begitu, kamu tentu perlu mempertimbangkan apakah dengan kinerja saat ini, saham BBCA layak dibeli dengan valuasi setinggi ini? Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Peningkatan total aset berasal dari naiknya efek yang dibeli untuk dijual kembali. 2. Liabilitas naik karena simpanan dana nasabah yang bertambah. 3. Penurunan ekuitas berasal dari saldo laba yang berkurang. 4. Laba bisa naik 14% karena penurunan beban bunga yang jauh lebih besar dibandingkan penurunan pendapatan. 5. Rasio keuangan perusahaan ini sangat baik, khususnya dari ROE dan NPM. 6. Valuasi BBCA cukup tinggi baik dari sisi PER dan PBV. Demikian analisa singkat saham BBCA berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, BBCA merupakan salah satu saham yang dibahas di e-book Analysis Report triwulan 1 tahun 2022. Apabila kamu ingin mengetahui analisa lebih detail tentang saham ini, beda laporan keuangan dan perkiraan harga beli dan jual yang ideal, mungkin e-book tersebut bisa bermanfaat. Untuk info pembelian, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Thank you.